warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Widya Fitriatul Zakiyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah kelas B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit dari pengertian tasawuf, tujuan dan ruang lingkup. Tasawuf adalah upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan mempelajari akhlak tasawuf adalah untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mistis filosofis. Pengkajian garis hubungan antara Tuhan dengan makhluk, terutama hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu dekat dalam arti merasakan kehadiran Tuhan dalam hati. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri, keberadaannya yang dekat dengan Tuhan akan berbentuk ijtihad dengan Tuhan. Tasawuf dalam Islam beresensi pada hidup dan berkembang mulai dari bentuk hidup kezuhudan. Tujuan tasawuf untuk bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan maksud ada perasaan benar-benar berada di hadirat Tuhan. Para sufi beranggapan bahwa ibadah yang diselenggarakan dengan cara formal belum dianggap memuaskan karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Dengan pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seseorang dapat mudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Meskipun terkadang dikatakan bahwa kata sufi atau tasawuf tidak pernah terdapat dalam Al-Quran dan hadis, namun apabila kita mencari dan menyelidiki secara seksama pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka banyak sekali didapati dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut yang berfungsi sebagai sumber tasawuf. Dengan kata lain, bahwa sumber pokok tasawuf dalam Islam adalah dari pangkal ajaran Islam itu sendiri. Meskipun ada juga sebagian ahli tasawuf yang mengatakan bahwa tasawuf dalam Islam timbul karena adanya pengaruh dari luar Islam. Oleh karena itu, dalam ajaran tasawuf sangatlah mengutamakan nilai-nilai adab baik dalam berhubungan dengan sesama manusia dan terutama dalam berhubungan dengan Sang Pencipta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.